Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7 atau pembahasan yang ke-7 tentang pengolahan data. Kalau kemarin pada video sebelumnya itu tentang pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, barulah kita melakukan yang namanya pengolahan data untuk kemudian diinterpretasikan dan kemudian dijadikan bahan untuk pembahasan. Pengolahan data yang pertama adalah bagaimana cara mengolah data kuantitatif. Jadi biasanya kalau dalam metode penelitian itu ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Jadi tinggal nanti arahnya ke kuantitatif atau ke kualitatif. Yang pertama, kuantitatif. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Nah, ini penting karena display data atau penyajian data itu sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca nanti. Maka pengolahan data itu mengubah data yang awalnya berupa catatan, berupa rekapan yang mungkin belum disederhanakan itu menjadi mudah digunakan, mudah dipahami, kemudian informasinya itu menjadi bermanfaat atau berguna. Pengolahan itu biasanya ada dua macam, secara manual dan dengan menggunakan program komputer. Kalau secara manual itu prosesnya jauh lebih lama, biasanya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah banyak program-program yang membantu dalam pengolahan data. Contohnya ada SPSS, Statistik Program for Science and Social, Microstat, SmartPLS, SurveyMed, Minitab, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, yang familiar atau dianggap legend itu biasanya itu adalah SPSS. Dan dalam bab ini kita akan menggunakan SPSS. Langkah-langkah pengolahan data secara skema seperti ini. Yang pertama, data coding, pengkodaan. Kemudian dilanjutkan ke data entry. Kemudian kalau ada kesalahan, kita lakukan data cleaning untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin salah input atau mungkin tidak terisi gitu. Kemudian barulah muncul outputnya, hasil pengolahannya. Tapi kalau tidak ada kesalahan, maka langsung dari data entry langsung dianalisis, kemudian diolah, maka nanti jadi data output. Seperti apa langkah masing-masing langkah ini kita bahas. Yang pertama, data coding. Data coding ini pemberian kode terhadap data. Jadi data itu biasanya data mentah itu kan masih belum diapa-apakan. Belum diapa-apakan artinya ada berupa jawaban yang masih panjang atau mungkin jawaban yang mungkin belum terkategorisasi gitu. Maka format pertanyaan itu diubah menjadi pernyataan yang sekiranya nanti memudahkan dalam pengolahan datanya. Kemudian kode huruf ada dalam kategori jawaban diubah ke dalam bentuk angka atau intinya dikuantitatifkan, istilahnya seperti itu. Contohnya misalnya pemberian kode ini, misalnya ada instrumen atau pertanyaan wawancara atau mungkin kuesioner seperti ini. Menurut Anda, format penyampaian materi dalam modul A sangat baik, B baik, dan seterusnya. Nah, pemberian kodenya itu, maka salah satu caranya adalah opsinya atau pilihannya itu diubah menjadi angka. Misalnya seperti itu. Ini adalah cara untuk mengubah kode. Jadi, yang awalnya kualitatif dibuat kuantitatif. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya ada pertanyaan, satu laki-laki, jenis kelamin ya laki-laki, atau dua perempuan gitu ya. Maka nanti bisa diubah ke dalam bentuk kode 1 dan 2 untuk memudahkan saja. Kemudian kalau pertanyaan lama kuliah bisa dibuat interval antara 1 sampai dengan 5 tahun, yang kedua 5 tahun ke atas. Atau dalam konsep ekonomi misalnya penghasilan dibuat interval antara 0 sampai dengan 3 juta, 3 juta sampai dengan 10 juta, atau 10 juta lebih, misalnya seperti itu. Barulah dari pengkodean ini kita harusnya membuat catatan atau buku kode dari masing-masing pertanyaan ini agar memudahkan kita nanti.
Contohnya buku kode seperti ini. Jenis kelamin ya nomor, kemudian nama pertanyaannya atau instrumen yang ditanyakan, jenis kelaminnya, kategori jawabannya laki-laki perempuan. Kemudian variabelnya. Nama variabel berarti jenis kelamin. Kode dan arti kode berarti kodenya 1 laki-laki 2 perempuan. Nanti penting ini kode ini ketika nanti diinput ke dalam SPSS gitu. Lama kuliah juga sama, tinggal disesuaikan saja. Misalnya mau dibuat interval 1 sampai dengan 4 tahun boleh, atau 1 sampai dengan 6 tahun dan seterusnya. Tinggal variasi intervalnya sejauh mana. Interval itu maksudnya rentan waktunya. Ini kalau ini dibuat 2 rentan waktu, lama kuliah 1 sampai dengan 5, kemudian lebih dari 5 tahun dan seterusnya. Nanti diinventarisir dari masing-masing pertanyaan. Jadi ini cara mengubah dari pertanyaan menjadi buku kode. Jadi untuk memudahkan saja. Yang kedua adalah data entry. Nah, berarti data entry itu maksudnya adalah menginput data, mengentry data. Karena program yang digunakan misalnya program SPSS, kalau memungkinkan gunakan program khusus yang terbaru gitu ya. Maka kode-kode ini sebaiknya sesuai dengan apa yang ada di program SPSS gitu ya. Bentuk tampilannya seperti ini. Ini misalnya ada pengaturan variabel. Ini adalah program SPSS tampilannya. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan SPSS, saya sudah membuat video tutorial, hampir ada 27 tutorial ya, terkait dengan cara menginput, cara menyeting variabel sampai uji dan analisis statistiknya menggunakan SPSS. Bisa dicek di YouTube saya sendiri. Lah ini hanya tampilan yang saya sampaikan di sini ya. Cara menyeting variabel view-nya. Apa variabel view? Intinya adalah variabel view itu menyeting variabel apa saja yang akan diinput. Misalnya V1 variabel 1, variabel 2, variabel 3 dan seterusnya sampai dengan variabel 7. Kemudian variabel 1 nanti ada 1 laki-laki 2 perempuan kategorinya. Ini value-nya. Kalau memang lama kuliah variabel kedua boleh diisikan nanti di sini. 1 berarti 1 sampai dengan 5 tahun, 2 berarti 5 tahun lebih. Misalnya seperti itu. Kalau sudah disetting, maka nanti ada menu input data. Lah ini dia. Data entry-nya di sini. Ketika variabelnya sudah disetting, maka tinggal menginput datanya, sesuaikan dengan data mentahnya yang sudah direkap. Nah, ini adalah data entry, dimasukkan saja mana yang ada jawabannya, misal 1, 2. Nah, ini terkait dengan data entry, menginput data. Tentu saja ini program SPSS sekali lagi harus benar-benar dipelajari untuk dapat mengolahnya. Tapi dengan cara menggunakan program ini, kemungkinan pengolahan data itu akan lebih cepat. Selanjutnya adalah tentang data cleaning. Misalnya contoh tadi ya, misalnya jenis kelamin ada 1 laki-laki 2 perempuan. Ternyata ketika diinput ke dalam SPSS ada angka 3 yang tidak masuk dalam 2 kategori ini, maka perlu dibersihkan. Misalnya kadang input, harusnya kan inputnya kalau nggak 1, 2, tapi tadi angkanya ada yang 3 dan itu tidak masuk kategori ini. Itu maksud dari data cleaning, memastikan data yang diinput itu sesuai dengan data yang sebenarnya dan data yang diperlukan di SPSS, sehingga nanti akan diketahui data valid atau tidaknya. Menurut program nanti diinventarisir. Lah, dalam data cleaning ini ada 2 macam istilah. Yang pertama possible code cleaning ya, dimana merupakan upaya peneliti untuk membersihkan data dari berbagai angka yang tidak mungkin ada di dalam program. Karena sudah disetting 1 dan 2, maka kalau ada angka 3 ini perlu dibersihkan. Itu namanya possible code cleaning, membersihkan data yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah contingency code cleaning. Artinya apa? Variabel-variabel yang terkait itu bisa dianalisis gitu ya. Ada keterkaitan apa tidak. Misalnya
pertanyaan 7 sampai dengan 10 harusnya terisi kalau pertanyaan ke-6 itu terisi. Contoh pertanyaannya misalnya, apakah sudah bekerja? Kalau sudah bekerja, berapa penghasilannya? Maka kalau ada yang menjawab sudah bekerja, maka penghasilannya harus dicantumkan. Tapi kalau tidak menjawab belum bekerja misalnya, atau tidak menjawab apakah sudah bekerja atau belum, maka penghasilan tentu saja belum ada. Misalnya seperti itu contoh sederhananya. Maka misalnya ada contoh rekapan jawaban responden seperti ini. Arti dari R itu adalah responden, ya. Responden itu sampel yang digunakan kalau dalam kuantitatif gitu ya. Kemudian ada variabelnya, ada variabel 1, variabel 2 sampai dengan variabel ke-7. Lah, kalau perhatikan di sini, kalau misalnya variabel satunya adalah laki-laki dan perempuan, maka inputnya harus 1 dengan 2. Kalau muncul 3 seperti ini hanya misalnya saja ya. Berarti kan dia tidak sesuai dengan SPSS. Inilah yang dimaksud dengan possible code cleaning. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kategori yang telah dibuat. Kategorinya kan hanya 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian yang kedua adalah kontingensi ini adalah misalnya misalnya saja ini ya. Di pertanyaan ini ternyata diisinya 9, artinya tidak terisi sebenarnya. Misalnya seperti itu. Harusnya ini terisi. Berarti ini sudah termasuk melihat atau menganalisis keterkaitan antar variabel. Misalnya seperti itu. Inilah contoh data cleaning. Tapi biasanya data cleaning ini kita persiapkan terlebih dahulu lah, agar tidak terjadi banyak kesalahan. Lah, data cleaning ini kan dilakukan saat datanya itu ada yang keliru. Maka perlu dibenahi, perlu dibersihkan, bahkan perlu disesuaikan. Nah, itu yang ketiga, data cleaning. Yang keempat adalah setelah data cleaning harusnya ada analisis datanya, sehingga bisa muncul data output. Maka output itu setelah data tersebut diolah, dianalisis. Kalau di program statistik itu atau SPSS itu ada menu click analyze gitu ya. Klik analyze, kemudian baru uji apa yang digunakan, sehingga bisa digunakan dalam menu-menu di SPSS itu ada tabel frekuensi, grafik maupun uji yang sesuai dengan datanya. Barulah nanti muncul yang namanya output. Ini adalah output, contoh output dari tadi. Misalnya dengan data saya agak mengisi sembarangan lah, yang penting ada datanya. Ini hanya contoh saja. Ini deskriptif statistik. Tabel frekuensinya, boleh frekuensi, kemudian boleh menampilkan ini kan jumlah datanya. Kemudian yang valid, yang tidak valid ini juga diketahui di sini. Sesuai apa tidak dengan programnya ada. Kemudian bisa juga ditampilkan atau tidak range. Range itu adalah jarak data tertinggi dengan terendah, nilai terkecil, nilai terbesar. Minimum itu terkecil, maksimum itu terbesar. Sum itu jumlah total datanya. Mean itu rata-rata, standar deviasi dan juga varian. Ini bisa ditampilkan dalam output data. Ini contohnya. Kemudian bisa juga ditampilkan grafik atau diagramnya. Misalnya bentuknya diagram yang sesuai seperti apa. Kalau di sini ada pie chart, kemudian ada diagram garis gitu ya. Kemudian ada diagram radar, kemudian ada diagram atau histogram gitu ya, diagram batang, tergantung sesuai dengan datanya. Tidak perlu ditampilkan semua. Konsep yang paling penting ketika menampilkan data adalah mudah dipahami oleh masyarakat atau pembaca secara umum. Jadi dengan melihat satu grafik, masyarakat umum sudah bisa menangkap tentang apa. Jangan menampilkan grafik-grafik yang kelihatannya sulit untuk dipahami. Biasanya macam-macam data itu tidak semuanya itu sesuai dengan macam-macam dari diagram tersebut. Maka perlu kira-kira mana yang perlu disampaikan atau yang perlu ditampilkan. Kalau misalnya tentang kepuasan mahasiswa, kalau saya lebih senang menggunakan pie chart karena kelihatan 30% puas, 34% sedang dan sebagainya. Kalau ditampilkan dalam bentuk radar seperti ini, nanti
bisa juga terbaca tapi kurang begitu mengena gitu ya. Lebih mudah dipahami dalam bentuk picat. Misalnya seperti itu. Kalau diagram radar itu biasanya kalau target kerja berapa persen yang dipenuhi dan belum, itu bisa dalam bentuk kalau di perusahaan-perusahaan mungkin adalah. Jadi tinggal melihat data mana yang sesuai dengan diagram yang ingin digunakan. Barulah setelah ada deskriptif statistiknya serta diagramnya, baru tampilkan hasil ujinya yang sesuai. Lebih lengkapnya sekali lagi nanti ada di video saya tentang dengan pengolahan data dengan SPSS. Ujinya lengkap dari parametrik hingga non parametrik. Oke, selanjutnya setelah tahapan mengolah data tadi ya sampai dengan output, maka dalam menganalisis data kita butuh perencanaan. Secara teoritis ini seperti ini. Yang pertama adalah menjabarkan variabel yang akan dideskripsikan. Jadi variabelnya apa saja? Variabel apa saja yang akan ditampilkan? Misalnya di sini ada variabel jenis kelamin dalam bentuk picat gitu ya, untuk membantu kita aja nanti dalam membuat laporan. Lama kuliah dalam bar graph misalnya seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan yang baik dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian kepuasan dalam bentuk picat. Nah, ini perlu menjabarkan variabel yang akan dideskripsikan. Kemudian langkah yang kedua adalah menjabarkan variabel yang akan dianalisis. Nah, variabel apa saja? Misalnya variabel nomor 3, yakin telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa. Jadi masing-masing variabel itu dijelaskan variabel apa ini. Jadi seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan langkah yang ketiga, yaitu pembentukan kategori baru. Misalnya lanjutan dari ini variabel ketiga itu, maka kita buat kategori baru jika memang dibutuhkan. Kategori lama misalnya tidak, iya. Ternyata kategori yang barunya tidak, iya, maka tetap saja nggak apa-apa. Atau dibuat kategori baru misalnya kalau tidak iya itu kan cuma 2 opsi. Tapi kalau dibuat kategori baru misalnya sangat optimal, sedang, kurang optimal, dan sangat kurang. Misalnya seperti itu boleh gitu ya. Membuat kategori-kategori baru yang sekiranya memudahkan nanti dalam proses pengolahan data. Kemudian selanjutnya yang perlu dipersiapkan lagi adalah pembentukan variabel baru ya. Setelah tadi dibuat kategori baru, maka nanti nama variabel barunya apa? Berdasarkan dari instrumennya tadi. Misalnya untuk variabel 3, 4, dan 5 itu kita kategorikan atau kita buat variabel baru yang namanya tingkat pelayanan. Nah, tingkat pelayanan ini nanti buatlah kategori baru, skornya rendah sekian, kalau tinggi sekian. Kalau hanya ada 2 macam interval. Tapi kalau mau dibuat 3 berarti tinggi, sedang, dan rendah. Boleh, nanti tergantung skornya. Kemudian di variabel yang ketujuh kita bisa berikan nama variabel baru, yaitu tingkat kepuasan. Karena nanti di nama variabel lama ini masuk kategori kepuasan. Kalau ini adalah pelayanan, berarti nama variabel barunya sekarang adalah pelayanan dan kepuasan. Maka kategori atau variabel baru ini penting untuk memudahkan, sehingga nanti berdasarkan hasil rekap tadi, hasil jawaban responden bisa diskor. Totalnya berapa? 7, berarti masuk kategori tingkat pelayanannya adalah tinggi. Kalau R2 nya variabel R2 nya nanti juga diskor 8, berarti dia masuk kategori tinggi, dan seterusnya. Barulah kemudian dari hal ini muncul 2 tabel frekuensi terkait dengan tingkat pelayanan variabel barunya ya, dan tingkat kepuasan. Nah, kita bisa merekap dalam bentuk tabel seperti ini. Berarti kategori rendah itu ada 3 frekuensi, 30%. Kalau tinggi ada 7, berarti 70%. Dan ini bisa ditampilkan dalam bentuk picat untuk memudahkan atau untuk mempercantik atau membuat menarik tampilan.
misalnya seperti itu. Tapi dalam bentuk tabel juga boleh. Kemudian untuk tabel tingkat kepuasan sama berdasarkan hasil skornya tadi. Untuk rendahnya 4, tingginya 6, maka nanti dibuatlah prosentase. Nah, maka dari ini kita sudah mudah untuk melakukan pengolahan data, misalnya seperti itu. Barulah nanti dianalisis, kemudian tampilkan outputnya sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Nah, itu terkait dengan persiapan dalam menganalisis data. Yang kedua, karena tadi konteksnya adalah yang pertama mengolah data kuantitatif, yang kedua adalah mengolah data secara kualitatif. Kalau metode penelitiannya kualitatif itu lebih mudah. Kalau kuantitatif itu data dikumpulkan terlebih dahulu berdasarkan populasi dan sampel yang dirancang gitu ya. Kalau kualitatif itu tidak. Jadi dia bisa sewaktu-waktu ngambil data kemudian dianalisis. Bahkan bisa jadi sambil ngambil data juga sambil menganalisis atau melakukan pengolahan data. Makanya tahap pengolahan data dilakukan berbarengan dengan tahap pengumpulan data. Karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi lebih fleksibel dia. Perlu diingat-ingat, kalau kuantitatif data terkumpul dahulu baru dilakukan pengolahan data. Tapi kalau kualitatif itu boleh berbarengan atau mungkin boleh sebelumnya ngambil data baru dilakukan pengolahan. Yang kedua, pengolahan data kualitatif berdasarkan pada catatan lapangan oleh peneliti itu sendiri. Makanya instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Kenapa? Karena catatan ini yang penting nanti untuk pengolahan datanya. Yang ketiga adalah lokasi ya, pelaku semuanya dicatat poin-poin pentingnya. Jadi tindakannya seperti apa, catatan-catatan yang dianggap penting itu juga diperlukan. Kemudian dalam proses mengkode data bisa digunakan klasifikasi dalam kata-kata tanya yang umum. Misalnya seperti apa, siapa, kapan, di mana, dibuat kategori lah. Kira-kira 4 pertanyaan ini atau 3 pertanyaan ini tentang apa? Tentang lokasi. Kalau 2 pertanyaan yang lainnya tentang cara atau bagaimana, itu dibuat klasifikasi yang lebih mengelompokkan atau bahasanya itulah kategorisasi. Kemudian dalam proses pengkodaan data juga perlu dibedakan antara hasil pengamatan peneliti, hasil wawancara peneliti, hasil interpretasi peneliti, dan hasil analisis peneliti. Jadi dibedakan mana yang jawaban asli dari responden dan mana yang catatan kita. Nanti akan saya berikan contoh, ada contoh formatnya. Ini jawaban asli dari responden, kemudian catatannya di sebelahnya aja. Kemudian setiap kategori sebaiknya dibuat nomor untuk memudahkan pengolahan dan analisis data. Kategori tadi pengelompokan tadi. Misalnya lokasi, ini tentang cara atau bagaimana, itu pengelompokan, kategorisasi. Maka ini contohnya, misalnya ada catatan lapangan. Ini adalah hasil wawancara aslinya yang tabel sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu adalah catatan dari si peneliti. Diberikan nomor, kemudian diberikan kategorisasi. Kategorisasi bagaimana? Bantuan yang diberikan. Kemudian asal usul memperoleh ilmu, itu kan bagian dari kategorisasi. Jadi memudahkan kita nanti. Kemudian ada lagi orang-orang yang dibantu, siapa saja, gitu kan ya. Kemudian bantuan yang diberikan nyambung lagi ke satu. Maka yang tabel sebelah kanan ini adalah catatan dari peneliti, catatan tambahan. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah hasil wawancara aslinya. Maka ini memudahkan nanti, baik itu kategorisasinya, kemudian penomorannya gitu ya, semuanya ada di sini. Nah, itu kalau kualitatif. Selanjutnya adalah membuat kode hasil pengamatan lah. Selain dengan wawancara, dalam teknik pengambilan data penelitian kualitatif itu juga bisa menggunakan observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan itu ada 2 macam. Yang pertama pengamatan terstruktur ya.
Jadi kategorisasi dibuat berdasarkan teori atau pengetahuan peneliti. Disusun dulu apa saja yang akan diamati, buatlah kategori-kategorinya, sehingga nanti tinggal melakukan checklist gitu loh ya, seberapa sering, seberapa lama gitu ya, nanti tinggal dibuatlah checklist. Kemudian peneliti hanya menghitung berapa kali ia mengamati kejadian dari kategori yang sudah dibuat ya tadi. Setelah dirancang maka tinggal checklist, misalnya tentang infrastruktur, kira-kira ada peremajaan berapa tahun sekali, tinggal checklist kalau sudah disusun secara terstruktur gitu. Namun ada yang kedua, yaitu pengamatan tidak terstruktur. Jadi biasanya didasarkan pada variasi jawaban di lapangan. Lah ini rentan dengan hal-hal yang kelewat atau mungkin informasi yang tidak tercatat, maka perlu kejelian dari peneliti untuk mencatatnya. Jadi variasi jawabannya seperti apa, baru dibuat kategori-kategori yang sesuai. Kemudian peneliti harus berusaha mengamati segala sesuatu ya yang terkait dengan permasalahannya. Karena tidak terstruktur, tidak ada poin-poin penting, sistematika yang jelas, maka harus banyak catatan yang melengkapi dari hasil pengamatannya. Kemudian dalam pemberian kode, peneliti tidak hanya menghitung kejadian, namun juga mengungkapkan makna yang ada di balik kejadian tersebut. Jadi harus bisa menginterpretasikan penelitian kualitatif. Karena nanti jawaban itu kadang secara bahasa mungkin tidak mengungkapkan makna aslinya. Kalau perlu berikan probing atau mungkin berikan poin-poin pengamatan yang tambahan yang mungkin lebih rigid dan detail. Nah itu terkait dengan pengolahan data kualitatif, lebih fleksibel, lebih gampang gitu ya. Namun dia tidak bisa mengeneralisasi terhadap populasi, atau dengan bahasa yang sederhana, kita tidak perlu menggunakan populasi dalam penelitian kualitatif. Saya kira cukup sekian terkait dengan pengolahan data bab 7 ini ya, baik itu metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.